Dia itu lagi duduk di tangga sambil nyisirin rambutnya. Tapi yang saya lihat itu kepalanya itu bukan di leher, di atas badan, tapi kepalanya itu ada di pahanya sambil rambutnya itu digaruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Jagat yang Lembut. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan menceritakan kisah horor saya waktu saya kerja di Yogyakarta. Kenapa saya ingat cerita ini? Kemarin Mas banyak waktu nonton video YouTube saya, dia langsung messenger ke saya, Mas, coba ceritain kisah horor Mas waktu di Yogyakarta, waktu kita kerja bareng itu, Mas. Dan saya akhirnya ingat-ingat lagi itu kerjaan yang mana. Dan saya akhirnya juga ingat, oh iya, saya pernah digangguin itu waktu pertama kali kerja bareng Mas Penyok. Dan saya pun mengatakan sama Mas Penyoknya, oh iya Mas, nanti bakal tak buatin ceritanya. Oke Mas, tapi Mas Penyoknya sudah subscribe kan? Udah Mas, saya udah subscribe. Karena saya lihat videonya Mas, akhirnya saya penasaran sama ceritanya Mas waktu di Yogyakarta. Oke Mas, nanti saya buatin ceritanya. Tapi pesan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Ya udah, kita nggak usah lama-lama, mari kita dengarkan kisahnya. Jagat yang lembut, awe. Waktu itu sekitar tahun 2013, saya mendapat tawaran pekerjaan di daerah Yogyakarta. Setelah itu saya mengajak adik saya yang bernama Ginanjar untuk ikut kerja membantu saya di Yogyakarta. Setelah itu saya menemui mandor yang menelpon saya, yang memberi pekerjaan saya. Akhirnya saya diarahkan pekerjaan mana saja yang bisa saya kerjakan. Setelah itu saya diantar sama mandor untuk pergi ke tempat mesnya para pekerja. Setelah sampai mes, saya disuruh istirahat sama adik saya untuk memulai besok bisa bekerja. Setelah itu mandornya pergi, akhirnya saya dan adik saya ngobrol di mes itu. Tapi saat saya ngobrol sama adik saya melihat dua wanita yang sepertinya baru selesai mencuci dari sungai. Tepatnya mas itu dari sungai emang dekat. Ya saya akhirnya cuman berpikir mungkin itu orang yang sedang mencuci di sungai. Ketika kedua wanita itu lewat di depan mes saya, kedua wanita itu menyapa saya sambil senyum. Dan saya pun juga balas dengan senyum. Terus saya tanya, Mbak baru selesai nyuci? Dan wanita itu pun juga menjawab, oh iya mas, saya baru selesai nyuci. Gitu dia jawabnya. Setelah itu kedua wanita itu pergi. Tapi adik saya itu nanya sama saya, mas ngomong sama siapa? Ya saya jawab, ya itu sama kedua wanita itu yang selesai mencuci. Adik saya pun bingung, loh mana mas, gak ada wanita mas? Ya ada itu, dia baru lewat. Dengan perasaan gak percaya kayaknya dia akhirnya keluar dari mes itu. Dan dia mengatakan, mas gak ada orang lewat toh. Mana yang lewat? Dengan rasa penasaran akhirnya pun saya juga ikut keluar. Loh, saya pun jadinya kaget. Loh, tadi ada orang lewat oleh dua wanita. Loh masa toh mas, gak ada apa-apa kok. Ah mas tuh nakut-nakutin orang loh. Ya wes, nggak usah dipikirin. Yuk kita cari warung. Saya ajak adik saya ke warung. Setelah kita ketemu warung di area proyek itu, saya pun memesan kopi sama ibu-ibu penjaga warung itu. Tapi aneh, ibu-ibu itu melihat saya sepertinya kayaknya beda di perasaan saya. Dia itu mandangnya itu mandang yang nggak enak kalau saya lihat. Sambil bikin kopi dia itu sambil ngelirik saya.
Ya setelah dia nganterin kopi, akhirnya saya tanya, "Bu, kenapa Bu Ibu memandang saya seperti itu?" Ibu pun menjawab, "Oh nggak apa-apa Mas. Loh Mas pekerja baru di sini oh?" "Iya Bu," saya jawab kayak gitu. Ibu itu pun menjawab, "Oh pantas, saya nggak pernah ngeliat Mas. Baru datang ya Mas?" "Iya Bu." "Oh ya udah," gitu jawabnya ibunya. Setelah itu saya ngobrol sama adik saya dan tiba-tiba datang 2 orang, yaitu Mas Penyok dan Mas Aji. Kita saling berkenalan. Saya pun tanya sama Mas Penyok kalau Masnya udah lama di situ, dan dia jawabnya juga udah. Setelah ngobrol, kita selesai ngopi. Kita kembali ke mes. Dan di perjalanan ke mes itu, saya melihat ada 2 rumah kecil, ya tingginya sekitar 1 meter lah. Itu kecil sekali. Saya ngelihatnya juga aneh, kok ada rumah kecil sekecil itu, siapa yang bisa masuk? Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya kasih tahu sama adik saya, "Lele, itu kok ada rumah yang aneh yo, rumahnya kecil." Saya tunjuk rumah itu. Adik saya pun juga melihat, "Oh iya ya Mas, aneh, bikin rumah sekecil itu, siapa yang menempatin?" Sambil berjalan, akhirnya kita sampai ke mes. Setelah sampai sore, akhirnya kita juga istirahat, mempersiapkan besok untuk bekerja. Setelah itu saya dan adik saya tidur sampai pagi harinya. Saya dan adik saya mau berangkat kerja. Ya sebelum kita kerja ya kita pastinya ke warung ibu itu untuk sarapan dulu. Pada saat saya pesen nasi, ibu itu ngomong sama saya, "Mas, kedua wanitanya cantik yo Mas yo. Mas nggak suka yo sama kedua wanita itu." "Wanita siapa Bu?" Saya pun bingung. Saya tanyakan juga, "Wanita siapa Bu?" "Nah ya itu wanita yang selesai nyuci." Lalu saya kaget. Saat itu saya kaget, loh ibu itu kok juga tahu kalau saya melihat 2 wanita yang selesai nyuci. Ya akhirnya saya tanya sama ibu itu, "Loh Bu, itu beneran berarti manusia ya yang nyuci?" Ibu itu menjawab, "Iya Mas, itu manusia. Tapi manusia yang nggak kelihatan." Sontak saya merinding, "Loh kok kayak gitu Bu?" "Iya Mas, tapi yang dilihatin cuma Mas, adanya nggak dilihatin ya?" "Enggak Bu," saya jawab gitu. "Ya udah Mas, kalau kerja hati-hati," pesannya ibu ya. "Oh iya Bu, makasih pesannya." Setelah itu saya berangkat sama adik saya untuk kerja. Sesampainya di kerjaan, saya dan adik saya kerja seperti biasa dari pagi sampai siang. Kita istirahat. Setelah itu ya berangkat kerja lagi jam 1 siang. Menginjak jam 4 sore, saya mau turun itu, saya mau pesen kopi. Pas saya turun dari lantai 2, saya melihat ada 1 wanita yang sedang berdiri di dekat dinding. Dia itu sepertinya ngalamun, kayaknya sedih dia. Sambil jalan saya lihatin terus, kasihan saya. Tapi anehnya tiba-tiba wanita itu juga ngelihat saya, seakan-akan dia itu sadar kalau saya lihatin. Tapi yang aneh juga, wanita itu melihat saya itu seperti tatapannya itu sangat mengerikan, seperti sangat benci kepada saya loh. Nah saat saya sampai di warung, ternyata Mas Aji dan Mas Penyok pun juga di warung. Saya pun tanya sama Mas Aji dan Mas Penyok, "Mas, itu kok ada wanita yang sedang ngalamun kayak yang di lantai 1 itu siapa Mas?" "Orang kantor ya." "Di mana Mas?" "Ya itu Mas, di lantai 1. Dia itu lagi berdiri di dekat dinding, dekat kolom itu. Tapi dia itu kayaknya lagi ngalamun, sedih gitu kayaknya." "Oh nggak ada Mas, nggak ada karyawan wanita di sini Mas. Semuanya kan cowok Mas." "Nggak mungkin orang kantor Mas atau siapa?" saya jawab gitu. "Nggak ada Mas. Masalah lihat mungkin." "Oh enggak Mas, saya lihatnya itu juga wanita kok." "Loh masa Mas?" "Iya." "Wah Mas tuh bahaya loh Mas." "Loh bahaya kenapa Mas?" "Mas tuh kok malah dilihatin kayak gitu. Padahal di sini tuh nggak ada karyawan wanita." "Tapi wanita itu ngelihat Mas nggak?" Iya Mas. Saya pun dilihat, tapi pandangannya itu seperti benci kepada saya Mas. Saya pun takut. "Loh kan, bener toh Mas?" Gitu jawabnya si Mas Penyok. "Ya udah Mas, nggak usah banyak dipikirin lah Mas.
Ya mungkin itu pengen kenal saja sama Mas. Tapi yo hati-hati juga yo Mas kalau kerja, jangan gerusa-gerusu. Saya jawab iya Mas, makasih. Setelah itu saya pesen kopi sama itu warungnya, dan ibu warung itu pun juga nanya sama saya, loh Mas, dilihatin wanita cantik kok malah takut, ya gimana toh? Sambil saya mau nyeruput kopi, saya kaget, kok ibu itu pun tahu lagi. Saya akhirnya penasaran sama ibu itu, siapa sih sosok ibu itu. Setelah selesai ngopi, saya akhirnya berangkat ke kerjaan lagi. Pas waktu saya di tempat kerjaan, pas juga Mas Penyok sama Mas Aji nganterin material ke tempat saya. Dan akhirnya saya pun tanya sama Mas Penyok, Mas Penyok, itu ibu-ibu warung itu orang bisa ya Mas ya? Mas Penyok pun menjawab dengan senyuman, oh iya Mas, dia itu orang bisa, dia itu tahu kawasan sini. Loh, orang mana Mas? Orang Blora Mas. Oh berarti bukan orang asli sini ya? Enggak Mas, dia juga bukan orang asli sini. Lah Masnya, saya juga orang Blora Mas, gitu jawabnya Mas Penyok. Oh gitu, saya jawab gitu juga. Setelah itu saya bekerja seperti biasanya sampai sore, sampai adzan maghrib. Kita istirahat, sholat dulu. Setelah sholat kita makan. Setelah makan kita ya sama. Setelah makan ya seperti biasa kita istirahat sebentar sampai jam 7. Jam 7 kita mulai kerja lagi. Pas waktu lembur itu memang nggak ada kejadian apa-apa, saya nggak melihat sosok apapun di situ. Saya kerja seperti biasanya. Akhirnya sampai kita selesai lembur, kita pun juga istirahat. Keesokan harinya kita berangkat kerja lagi, sama seperti biasa. Saya juga nggak dilihatin apa-apa sama sekali. Sampai seminggu saya kerja di situ juga nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada makhluk apa-apa. Saya kerja seperti biasanya. Tapi pas minggu kedua itu memang benar saya mendapatkan gangguan yang luar biasa. Hari Senin saya berangkat seperti biasa sama adik saya. Di pagi hari sampai siang hari kita kerja sama seperti biasa. Tapi waktu pas menginjak jam 6 sore, tiba-tiba badan saya itu merasa nggak enak. Seluruh tubuh saya itu merinding. Tapi saya hanya berpikir mungkin saya masuk angin atau gimana. Akhirnya ya saya minum obat biar nggak jadi sakit. Setelah itu saya kerja lembur seperti biasa. Tapi jam 7 itu saya sama adik saya itu di lantai 4. Itu seperti mendengar orang sedang nyindet. Nah, sindetnya itu saya dengarkan enak, tapi kok ngeri saya dengar. Masa di proyek malam-malam ada orang nyindet. Nyindetnya itu tak lelo leku, bocah bagus cuk menenggang turu, kayak gitu. Itu terus kayak gitu. Ya saya akhirnya nanya sama adik saya, Le, kamu dengar gak ada orang gendeng? Oh iya Mas, saya dengar. Tapi siapa ya Mas? Ya nggak tahu. Ya mungkin tetangga proyek sana sedang nyetel apa gitu. Tapi deket kok Mas suaranya. Iya. Lama-lama saya pun juga penasaran. Kok nggak berhenti wanita itu nyanyi, wanita itu nyinden. Saya pun mencoba untuk mencarinya. Saya cari muter-muter dari sumber suara. Nah, saya melihat satu ruangan yang sepertinya itu memang sumber suara dari situ. Akhirnya saya deketin juga ruangan itu, berjalan, dan tiba-tiba sampai di depan pintu ruangan itu. Saya kagetnya luar biasa. Saya melihat ada satu sosok wanita berbaju putih dan menggendong satu bayi. Rambutnya itu sangat panjang dan dia membelakangi saya. Saking kagetnya akhirnya saya pun nggak bisa bergerak. Kaki saya itu seperti kaku. Sambil saya dengerin lagunya itu, makin lama kaki saya itu malah makin kaku.
Saya sepertinya terpaku di situ dan memang nggak bisa gerak. Dan terus wanita itu nyanyi, tak lelo 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 leku, bocah bagus cuma nang dan turu, kayak gitu. Saking lamanya saya kaku kaki saya, akhirnya wanita itu menoleh ke muka saya. Dan saat wanita menoleh ke muka saya, tiba-tiba saya nggak sadar. Saya seperti sadar tapi nggak sadar, dan saya terjatuh saat itu. Pas saat terjatuh itu ternyata adik saya juga melihat saya terjatuh. Akhirnya adik saya pun lari mau nolong saya. Pas waktu adik saya mau nolong saya juga, adik saya pun melihat muka wanita itu sangat menyeramkan. Mukanya itu banyak darah di sini, matanya itu hampir copot satu. Dan sontak akhirnya adik saya pun menyeret saya untuk lari dari tempat itu. Saya pun akhirnya diseret ke tempat saya kerja. Pas juga saat diseret, tiba-tiba wanita itu tertawanya sangat melengking di telinga saya. Saya itu masih sadar, tapi saya terjatuh sepertinya udah lemes dan nggak kuat ngapa-ngapain. Tapi saat diseret itu tuh memang saya masih sadar. Yaitu ketawanya itu sangat melengking sekali. Setelah sampai di tempat kerjaan saya yang lampunya agak udah terang, setelah itu adik saya membacakan doa ke air dan membasuhkan air itu ke muka saya. Alhamdulillah seketika itu juga saya mampu untuk duduk dan mampu untuk memapah diri saya sendiri. Dan lama kita saling pandang-pandangan dan saling mempunyai rasa takut. Tiba-tiba Mas Penyok dan Mas Aji pun datang. Mas Penyok pun tanya sama saya, "Loh Mas, kenapa kok mukanya pucat kayak gitu? Kok malah nggak kerja, malah duduk kayak gitu? Kenapa Mas?" Saya yang belum bisa jawab, adik saya pun menjawab, Mas, aku ke rumah Masku mau lagi diwedeni ini Mas." "Loh ini apa Mas?" gitu tanya Mas Penyok. Saya sama Masku itu ngelihat kuntilanak. Dia itu lagi nyinden tadi Mas, tapi Mas saya itu nyari. Saat ketemu sumber suara itu Mas, saya melihat Masku itu tiba-tiba jatuh. Ya akhirnya saya tolong. Pas waktu saya nolong Mas, saya melihat dari ruangan itu ada satu sosok wanita yang wajahnya sangat menyeramkan Mas. Bajunya putih, rambutnya panjang Mas. Ya akhirnya Mas Penyok pun penasaran dengan pernyataan adik saya. Mas Penyok pun menjawab, "Di mana Mas tempatnya? Ayo saya diantarin." Ya adik saya pun menjawab, "Maaf Mas, saya nggak berani. Mukanya serem Mas, saya takut." Mas Penyok pun menjawab, "Ya udah kalau nggak berani tunjukin arahnya di mana tempatnya dia itu. Nanti saya tak coba ke sana." Setelah itu Mas Penyok dikasih tahu arahnya sama adik saya. Akhirnya Mas Penyok pun datang ke ruangan yang tadi. Setelah sampai, Mas Penyok pun sambil teriak mengatakan, "Mas, mana? Nggak ada apa-apa di sini Mas." Saya yang mendengar pernyataan Mas Penyok pun saya kaget. "Loh masa nggak ada?" Di hati saya bilang kayak gitu. Setelah saya merasa cukup tenaga, akhirnya pun saya berdiri dan saya mengatakan sama Mas Penyok, "Loh masa Mas nggak ada? Saya baru lihat tadi di situ Mas." "Nggak ada Mas, ini kosong, nggak ada apa-apa." Dengan perasaan yang bingung, saya pun akhirnya duduk lemas lagi. Lama saya duduk. Dan adik saya pun juga nemenin saya. Ya, setelah saya merasakan tenaga saya pulih, akhirnya saya meneruskan untuk lembur lagi. Sampai jam 10, alhamdulillah saya dan adik saya sudah nggak mendengarkan suara yang aneh-aneh. Sampai akhirnya kita pulang lembur dan kita mandi seperti biasa. Setelah mandi kita istirahat. Tapi seketika saya tidur, tiba-tiba saya bermimpi bertemu dengan satu sosok kakek-kakek. Dari kejauhan kakek itu berjalan
dengan tongkatnya. Yang saya lihat itu kakek itu rambutnya putih, udah putih semua, kumisnya juga udah agak-agak putih beruban, tapi rambutnya panjang. Setelah mendekat sama saya, kakek itu menyapa saya, Mas, oh kamu tuh orangnya. Ya, saya bingung, saya akhirnya juga balik nanya, kenapa Pak sama saya Pak? Oh enggak, kamu tuh yang dapat titipan ya. Ya saya tanya lagi sama bapak itu, titipan apa Pak? Oh ini Mas, kamu dititipin ini. Sambil saya lihat telapak tangan bapak itu, saya pun kaget. Oh ini apa Pak? Kok nitipin benda kayak gini? Yo ini pengaman buat kamu, jawab kakek itu tadi. Yo pengaman apa Pak? Terus pokoknya ini kamu bawa aja. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau bawa semua atau sedikit dulu? Ya sambil saya perasaan bingung, saya lihat itu di telapak tangan kakek itu ada banyak sekali batu yang sudah terbentuk. Terus ada satu lagi yang masih saya ingat itu, ada satu tongkat kecil, tapi itu sepertinya terbuat dari tulang. Ya karena saya nggak suka dengan benda seperti itu, ya saya akhirnya menjawab dan menolak. Maaf Pak, saya nggak suka sama benda-benda seperti ini. Lu gimana toh, ini titipan kok, ya kamu harus ngambil. Ya, maaf Pak, saya jawab juga. Bukannya saya nolak, tapi kan orang yang memakai benda seperti itu kan orangnya itu harus telaten Pak, karena kan yang bisa membawa benda seperti itu orang yang bisa benar-benar bisa merawatnya. Lawang saya sendiri masih muda, saya belum bisa merawat benda seperti itu Pak. Jadi tolong bapaknya ini bawa pulang lagi ya Pak, karena saya memang belum mampu untuk merawat benda-benda seperti ini. Oh ya wes kalau kayak gitu, tapi nanti kamu mau ya kalau dikasih benda kayak gini? Ya kalau saya sudah mampu, insya Allah saya mau Pak. Setelah itu kakek-kakek itu pergi menjauh, dan seketika kakek itu pergi, tiba-tiba saya pun juga bangun dari tidur saya, dan saya ingat itu sekitar jam 1:30 malam, dengan perasaan yang bingung karena saya masih teringat dengan mimpi itu. Akhirnya pun saya pergi ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat. Setelah sholat akhirnya saya tidur lagi sampai pagi. Alhamdulillah saya nggak mimpi lagi. Sampai pagi akhirnya saya pun juga bekerja seperti biasa. Saya bekerja dari pagi sampai mau lembur lagi. Nah pas waktu lembur itu Mas Penyok sama Mas Aji dan sama satu lagi temennya, saya kurang tahu namanya. Si temennya ini ngomongnya itu seperti nggak punya aturan, asal misuh gitu kayaknya. Nah pas temennya Mas Penyok dan Mas Aji itu ngelihat dua rumah itu, dia pun manggil Mas Penyok dan Mas Aji, Mas itu kok ada dua rumah bagus yo, kecil-kecil mungil-mungil gitu, buat siapa sih Mas? Nah karena saya mendengar pertanyaan seperti itu, yang saya pun juga penasaran, saya pun ikut mendengarkan jawabannya Mas Penyok dan Mas Aji. Tapi Mas Penyok menjawab, oh itu rumah itu nggak boleh diapa-apain, itu rumahnya makhluk yang berada di sini dan yang ditempatkan di situ sama sesepuh sini dulu, gitu katanya. Yang karena temannya Mas Penyok dan Mas Aji ini orangnya asal ngawur dan suka misuh, dia pun mengatakan, alah aku nggak percaya sama kayak gituan Mas, itu apaan, itu tipu-tipuan. Nah saat dia mengatakan seperti itu, Mas Penyok pun juga melarang, Gus nggak boleh kayak gitu Mas, itu kan memang keyakinan orang Jawa. Akhirnya temannya Mas Penyok pun sepertinya mengambil batu. Dia mengambil batu mau dilemparin ke kedua rumah kecil itu. Tapi Mas Penyok pun udah ngelarang, Mas jangan, itu nggak boleh loh, beneran itu nggak boleh. Tapi temannya Mas Penyok itu sepertinya ngengkel, dia itu susah dibilangin. Akhirnya temannya Mas Penyok pun melempar
kedua rumah itu, dan beberapa kali melempar itu memang nggak kena. Setelah lemparan yang terakhir, dan temennya Mas Penyo pun mengatakan, "Loh Mas, nggak ada apa-apa toh, wong itu cuman rumah-rumah apa itu, tapi bagus sih Mas mungil, tapi nanti besok kita tata lagi yo," gitu katanya. Pas selesai dia mengatakan seperti itu, tiba-tiba temennya Mas Penyo ini sepertinya nggak sadar. Dia itu langsung melotot matanya, dan langsung dia itu berjalan. Dia langsung berjalan turun. Dia langsung berjalan turun. Tapi anehnya matanya itu menatap ke depan. Dia itu turun ke tangga, tapi sepertinya dia itu nggak melihat ke tangga itu tadi. Dia terus menatap ke depan, tapi dia sambil turun. Tapi anehnya dia itu nggak jatuh atau kepleset. Sampai di bawah, dia terus turun dan diikutin juga sama Mas Penyo. Mas Penyo sepertinya sudah penasaran, dan Mas Penyo sepertinya sudah tahu kalau temennya itu kerasukan, dan diikuti terus sampai ke mes. Bener, ternyata temennya itu kesurupan. Temennya Mas Penyo itu kesurupan, ya sama seperti gendengan tadi, seperti gending tadi. Lelo, 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 lelo. Karena Mas Penyo juga takut, akhirnya Mas Penyo pun bingung. Nah, dia datang lagi ke tempat saya. Mas, itu teman saya kesurupan itu gimana yo? Aduh, ini sudah salah kaprah dia itu Mas. Ya, saya jawab, ya saya nggak tahu Mas. Tadi kan Mas saya dengerin kan Masnya juga udah bilangin kalau nggak boleh kurang ajar sama tempat itu. Tapi dia malah menantang kayaknya. Iya Mas, tapi dia itu teman saya Mas, saya bingung. Ya saya jawab lagi, Mas, itu kan ibu warung katanya orang bisa. Coba Mas bilang sama ibu warung. Dan Mas Penyo pun jawab, oh iya ya Mas, kok saya bisa lupa tadi. Akhirnya Mas Penyo pun datang ke ibu warung itu, dan dia minta pertolongan sama ibu warung. Akhirnya ibu warung pun datang ke temannya Mas Penyo yang kesurupan. Yang saya lihat ibu warung pun tingkahnya juga aneh. Sepertinya ibu warung itu sangat-sangat sopan dan sangat takut sama makhluk yang merasuki temannya Mas Penyo. Sambil seperti ini, ibu warung pun mengatakan, Simbah kenapa masuk ke sini? Dan makhluk itu pun menjawab, salah sopo, omahku disawat karo watu, yo iki akibate. Dengan lembut, ibu warung pun juga menjawab, oh gitu Mbah, maaf ya Mbah, putune nggak tahu, jadi mohon simbahnya kerso untuk keluar ya. Dan sosok itu pun menjawab lagi, oh nggak bisa, ini sudah kurang ajar sama saya, dia harus mati di sini, dan dia harus jadi makanan saya di sini karena sudah menyepelekan saya. Sambil perasaan takut, ibu warung pun menjawab, jangan Mbah, wis bukan urusanmu, iki wis jadi urusanku, gitu katanya si makhluk itu. Dengan perasaan yang sangat bingung, ibu warung pun menjawab, Mbah, saya minta tolong dengan sangat, tolong ampuni anak itu, dia masih kecil, dia belum tahu mana yang benar dan salah, tolong ya Mbah, saya sangat minta tolong dengan sangat. Makhluk itu pun diam. Lama dia nggak ngomong, akhirnya makhluk itu pun ngomong, oh ya wes kalau kayak gitu, tapi satu saya ingatkan, ojo dibaleni meneh, gitu jawabnya. Dan ibu pun menjawab, oh iya Mbah, terima kasih karena cucunya dimaafin, apa Mbah ada keperluan yang lain selain ini? Makhluk itu pun menjawab, oh wis gak ono apa-apa, ya wis aku pengen mulai meneh, eling-eling yo ojo padha ora sopan ning kene. Sapa sing ora sopan ya kaya bocah iki malah tak pateni, tak pangan sing nang kene engko. Itu jawabnya Simbah. Ya wis aku mulai. Assalamualaikum. Dan ibu warung pun menjawab, Waalaikumsalam. Tiba-tiba saya lihat anak muda itu tadi lemes, sepertinya pingsan dia.
Setelah itu ibu warung pun memberi minuman yang sepertinya didoain. Gak lama kemudian anak itu pun bangun. Karena adanya kejadian seperti itu, akhirnya saya pun tidak melanjutkan untuk lembur. Saya akhirnya istirahat dan saya pun mandi, nggak jadi lembur. Saya dan adik saya pun istirahat. Pas waktu saya istirahat itu saya ngobrol sama adik saya, kok ada ya makhluk seperti itu ya, ternyata kita salah deh, rumah itu bukan rumah main-main. Iya mas, untung kita nggak ngapa-ngapain rumah itu mas, cuman ngerasain lucu aja. Saya jawab iya le, ya wes, ayo kita tidur lagi. Yo mas, ayo tidur. Setelah itu saya tidur sampai pagi harinya saya juga siap-siap bekerja seperti biasanya, saya kerja lagi. Nah pada waktu saya itu lembur sekitar jam 8 malam, saya itu mendengar lagi suara sinden, ya sama seperti kemarin. Karena saya tahu itu bukan manusia, akhirnya saya menjawil lagi sama adik saya, Lele, kamu juga dengar gak? Adik saya pun mengangguk, ya mas saya dengar. Nah terus gimana ini, jadi lembur apa enggak? Adik saya pun menjawab, ya lembur toh mas, nanti kalau kita terlalu fokus sama makhluk seperti itu kita malah nggak dapat uang. Nah terus gimana kalau kita kerja nggak dapat uang? Ya karena adik saya menjawab kayak gitu, akhirnya saya terus lembur. Tapi kamu nggak takut oleh? Dia menjawab, enggak mas, saya nggak takut, tapi yang penting kita nggak nyari dia lagi mas, gitu katanya adik saya. Oh ya wes, ayo kita kerja lagi. Kerja sampai jam 10 malam, kita sama seperti biasa, kita istirahat, kerja sampai jam 10 malam, dan suara itu terus sampai jam 10 malam itu terus geling kayak gitu. Tapi kita berdua memang nggak mau menggubris makhluk itu, biarkan dia senang di tempatnya dan kita juga nggak mau ganggu dia. Tapi di malam yang kedua, pas waktu saya lembur lagi sekitar jam 8 malam lagi, tiba-tiba lampu yang saya buat penerang di lokasi kerja saya, tiba-tiba lampu itu mati. Ya akhirnya saya suruh adik saya untuk benerin kabelnya, sambil saya senteri pakai HP. Memang nggak ada jalur yang rusak, tapi kok aneh, lampunya mati. Nah, saya berpikir mungkin lampunya yang rusak. Dan setelah saya dan adik saya mau meninggalkan tempat itu untuk mengambil lampu yang lain, tiba-tiba lampu itu nyala lagi. Ya saya akhirnya bingung loh, kok nyala lagi nih. Ayo ya udah kita lembur lagi. Pas waktu saya sampai di tempat kerja itu, tiba-tiba saya melihat ada satu sosok wanita lagi. Dia itu lagi duduk di tangga sambil nyisirin rambutnya. Tapi yang saya lihat itu kepalanya itu bukan di leher, di atas badan, tapi kepalanya itu ada di pahanya, sambil rambutnya itu digaruki. Sontak saya dan adik-adik saya pun lari. Pada saat saya dan adik saya lari itu, saya mendengar wanita itu tertawa sangat kencang sekali. Karena saya dan adik saya mendengar ketawa yang melengking kayak gitu, lari kita itu seperti orang balapan. Kita lari menuju mes, nggak mau lembur lagi. Dan saya akhirnya berunding sama adik saya, gimana Le kok kayak gini terus, mending kita pulang aja ya Le. Dan adik saya pun menjawab, iya mas, mending kita pulang aja lah, nggak usah diterusin kerjaannya, nggak nyaman mas kalau kerja kayak gini, mending kita pulang. Setelah kita sudah selesai berunding, saya dan adik saya pun mandi. Dan setelah jam lembur itu selesai, Mas Penyok akhirnya juga
datang ke Mas dan dia nanya, Mas kok nggak lembur tadi Mas? Iya Mas, kita nggak lembur, besok kita mau pulang lah. Loh kenapa Mas? Ya saya udah nggak betah di sini, saya kayaknya kerja di sini nggak nyaman, mending saya pulang aja. Oh ya udah Mas, nanti kapan-kapan kalau ada kerjaan yang lain tolong dikabarin lagi Mas, tapi jangan di tempat ini. Oh iya Mas, saya minta nomor HP-nya Masnya. Ya akhirnya kita bertukar nomor HP. Setelah itu kita istirahat seperti biasa. Besok paginya saya nemuin mandor dan saya bilang sama mandor, maaf Pak, saya nggak bisa nurusin kerjaan di sini. Loh kenapa Mas? Tanya mandor. Ya memang saya udah nggak betah di sini. Loh emang ada masalah di sini? Ada Pak, tapi nggak bisa dipikir pakai nalar. Yang penting saya mau pamit sama Bapak. Ya saya pulang dulu. Lah tapi gajiannya gimana Mas? Ya nanti aja kalau udah waktunya gajian Bapak telepon lagi sama saya, nanti saya kasih nomor rekening saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Setelah itu akhirnya saya pun pulang sama adik saya. Sampai di rumah di Purwodadi, alhamdulillah di jalan nggak ada apa-apa. Nah disitulah sedikit pengalaman saya waktu kerja di Yogyakarta. Ya mungkin saya kerja di Yogyakarta semuanya tempatnya angker enggak, tapi yang saya ingat itu di situ saya mendapat gangguan yang sangat luar biasa. Dan jika teman-teman juga punya cerita yang sama di proyek atau di bangunan, teman-teman juga bisa share ke email saya yang berada di sini. Nanti kita bisa ceritakan cerita teman-teman semua. Udah cukup saja sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagat yang lembut.